bahwa segala sesuatu itu sementara. Kalau kita masih bandel juga mau menaruh rasa aku gitu, rasa milikku di sesuatu yang duniawi ini, udah bisa dipastikan bahwa kita pasti akan berduka. Akhirnya gitu, akhirnya pasti akan berduka. Karena sesuatu itu sementara. Semua yang ada di dunia ini sementara. Bahkan si dunianya ini aja sementara kan, yang menampung kita ini. Apalagi kita isinya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B, segmen tukar pikiran kita berdua yang membahas poin-poin penting dari buku-buku keren. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas nih? Hari ini kita bahas buku A New Earth, karya Eckhart Tolle, Dunia Baru. Jadi yang mau aku angkat hari ini adalah bab 2 dari buku ini mengenai ego atau rasa aku gitu, atau rasa memiliki. Nah, jadi di sini ada diilustrasikan bahwa seorang anak kecil dia sangat menyukai boneka, ya kan, cewek. Bonekanya itu benar-benar disayang banget sama dia nih, si anak cewek ini. Nah, suatu ketika bonekanya hilang atau rusak atau diambil gitu kan, dia ada rasa sangat kehilangan gitu akan boneka yang disayangnya ini. Kenapa dia merasa sangat kehilangan? Karena dia sudah menempatkan identitas gitu di bonekanya itu. Jadi kalau kita menempatkan suatu identitas di dalam suatu hal, halnya itu menjadi sama. Maksudnya sama gimana? Sama seperti kita jadinya. Jadi kita itu istilahnya menempatkan diri kita di dalam satu hal gitu, satu apapun. Baik itu materi ataupun seorang gitu. Jangan menempatkan rasa aku di dalam hal dunia, termasuk kepada orang gitu. Karena itulah jadinya kalau kita menempatkan rasa aku di dalam seorang itu jadinya nggak mau rasa kehilangan gitu, nggak mau ada rasa kehilangan di dalam diri kita. Soalnya kita menempatkan identitas diri kita di situ. Kita kan nggak mau kehilangan identitas diri kita kan. Jadilah itu yang namanya meratap. Terus ada yang istilahnya bucin. Putus sampai bunuh diri Iya, gitu ya. ada yang sampai manjat ke atas sutet gara-gara diputusin. Kan ceritanya sering begitu. Itu karena mereka tuh melekat itu. Jadinya saat sesuatu itu pergi, ya itu nggak terima, rasanya itu jadi nggak terima. Nah itu yang jadinya sering bikin orang depresi atau bunuh diri karena kehilangan seorang. Atau ada kan dulu cerita yang apa, mayat istrinya diawetin itu Iya. sampai dia tinggal beberapa bertahun-tahun sama mayat itu kan. Ada tuh orang luar negeri sih, tapi itu karena rasa melekatnya itu, dia nggak rela bahwa yang Belum dia meninggalkan sukai ya. itu ya udah pergi gitu. Di agama Buddha juga kan diajarkan ada namanya duka Arya Saca itu. Itu artinya kebenaran Arya tentang duka. Jadi berkumpul dengan orang yang kita benci, ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu adalah sebab-sebab duka. Nah, dari situ kita bisa ngerti bahwa segala sesuatu itu adalah penyebab duka gitu. Walaupun itu adalah yang kita sayangi, ya kan? Kayak tadi kan, karena segala sesuatu itu hakikatnya udah emang harus menghilang gitu loh. Suatu saat pasti akan pergi dari kita. Lalu kenapa hal itu bisa menyebabkan duka gitu? Berkumpul dengan orang yang kita benci, terus yang berpisah dengan yang kita sayangi. Karena kita itu nggak sadar bahwa
segala sesuatu itu sementara. Kalaupun kita sadar gitu, tapi kita tuh kadang suka menyangkal gitu loh. Kita nggak mau peduli kalau segala sesuatu itu sementara. Jadinya tetap aja kita menaruh rasa aku di dalam semua hal duniawi itu. Jadinya ya itulah, akhirnya jadinya nggak mau merasa kehilangan jadinya. Sama kan kayak yang di Bhagavad Gita, ya aku baca ini. Bhagavad Gita bab 5 ayat 22. Kesenangan yang lahir dari kontak-kontak dengan objek-objeknya sebenarnya permulaan atau asal dari penderitaan. Kesenangan-kesenangan ini ada awalnya dan juga ada akhirnya. Di situ kita tahu kan bahwa segala sesuatu itu sementara. Udah jelas di bawah kita ada ayatnya. Kalau kita masih bandel juga mau menaruh rasa aku gitu, rasa milikku di sesuatu yang duniawi ini, udah bisa dipastikan bahwa kita pasti akan berduka akhirnya gitu. Akhirnya pasti akan berduka karena sesuatu itu sementara. Semua yang ada di dunia ini sementara. Bahkan si dunianya ini aja sementara kan, yang menampung kita ini. Apalagi kita isinya. Udah pasti lebih sementara dari si yang nampungnya ini gitu. Jadi ya udah, nggak usah terlalu gimana-gimana sama dunia itu ya. Soalnya ya kan ada kan lagunya, dan dunia itu cuma panggung sandiwara ya kan. Semuanya ini tuh cuma ornamen-ornamen gitu loh, yang ada dikasih ke kita selama kita pentas di dunia ini gitu. Kalau nanti panggungnya udah selesai, udah bubar, terus tirainya udah ditutup, ya ornamen semua ini nggak ada yang bakal kita bawa pulang. Semua itu ditinggal, bahkan tubuh ini juga kan ditinggal. Ini kan hanya sekedar apa ya, kostum lah istilahnya. Semua itu pasti akan pergi dari kita gitu, nggak akan kita bawa. Nah, terus di sini juga ada sebuah kisah nih, kisah yang lumayan bagus nih ya, inspiratif. Jadi judulnya Cincin yang Hilang. Nah, jadi suatu ketika ada seorang wanita nih, dia tuh kena kanker kan ceritanya, divonis sama dokter usianya paling tinggal berapa bulan lagi gitu. Ya udah, ya dia kan sering apa ya, sering datang ke Mr. Eckhart ini nih. Mr. Eckhart ini dia ya apa, konseling atau pencerahan spiritual gitu. Si Mr. Eckhart ini kan guru spiritual kan aslinya. Ya dia sering lah datang ke Mr. Eckhart. Nah suatu ketika dia datang sambil emosi gitu, emosi tinggi, sambil marah-marah. Terus dia cerita, cincin saya hilang, cincin berlian katanya. Cincin berlian saya hilang yang dikasih oleh nenek saya gitu. Itu cincinnya dari neneknya, warisan gitu. Ini cincin mahal dan punya nilai sentimental gitu. Namanya kan cincin warisan dari nenek gitu kan ya. Zaman dulu kali ya. Iya. Nah, terus dia curiga bahwa yang mencuri adalah istilahnya susternya gitu, pembantunya. Kan dia kan kena kanker kan, jadi ada yang ngerawatin gitu, makannya, masaknya apa. Dia curiga bahwa si susternya inilah yang mencuri cincin berliannya dia ini. Nah, terus kan apa ya, ditenangin lah sama si Mr. Eckhart ini. Dia bilang intinya cincin berlian kamu itu nggak lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini gitu. Karena segala sesuatu itu pasti hakikatnya bakal hilang dari kamu gitu. Apalagi cincin berlian ini beberapa bulan lagi juga nggak akan ada artinya buat kamu ini cincin. Kan tadi kan divonis kan tinggal beberapa bulan kan hidupnya. Ya udah kamu lepas aja gitu. Nah, di sini ada kalimat yang bagus nih. Terkadang membiarkan benda-benda hilang adalah tindakan yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat dibandingkan melindungi dan memegangnya terus. Nah, jadi aku ingat kata-kata Yesus nih di Alkitab. Kalau seseorang meminta bajumu,
berikanlah juga jubahmu gitu ya kan. Dari situ kita tahu bahwa kita itu harus belajar melepas. Sesuatu itu nggak usah kita pertahankan gitu. Karena emang hakikatnya nggak bakalan bisa sama kita selamanya gitu kan. Sesuatu itu pasti akan hilang dari kita itu loh. Jadi yang nggak usah ragu kalau harus melepaskan hal-hal dunia gitu. Jadi kesimpulannya adalah sebisa mungkin rasa aku itu, rasa memiliki itu kita lepas gitu. Kita tekan apa ya? Kita tekan serendah mungkin lah supaya saat sesuatu itu hilang karena kita nggak memiliki rasa aku itu, kita nggak terlalu kehilangan gitu. Karena hakikatnya semua itu pasti bakal hilang kan dari kita, semua itu bakal musnah gitu. Jadi kalau kita nggak ada rasa aku, ya udah biasa aja gitu, nggak akan terasa sakit saat sesuatu itu hilang ya. Nah, lalu caranya gimana gitu biar kita nggak terikat. Nah di sini ada nih ditulis. Bagaimana Anda melepaskan keterikatan dengan benda-benda? Di sini dijawab, jangan pernah mencoba. Jadi maksudnya jangan pernah mencoba untuk melepas keterikatan dengan benda-benda. Kenapa? Karena keterikatan dengan benda-benda akan lepas dengan sendirinya saat Anda tidak lagi mencari untuk menemukan diri Anda di dalamnya. Jadi intinya apa? Ikhlas. Selalu kembali ke situ kan. Dua kunci kehidupan itu. Ikhlas dan syukur. Iya. Segala sesuatu pasti bakal kembalinya ke situ. Sini kan dengan jelas ditulis. Kalau kita nggak lagi mencari untuk menemukan sesuatu, menemukan diri kita di dalam sesuatu, ya kita nggak akan merasa kehilangan karena kita nggak punya gitu. Kayak misalkan nih contohnya, aku kan nggak punya lipstick gitu kan misalkan. Nggak mungkin dong aku nanya ke sayang, lipstick aku mana ya? Lipstick aku di situ nggak ada. Ya aku nggak mungkin bertanya gitu kan, karena aku nggak pernah punya gitu. Sama kayak ini, kalau kita ikhlas, kalau kita nggak merasa memiliki, kayak tadi kan segala sesuatu itu cuma pinjaman gitu dari semesta gitu loh. Segala sesuatu itu cuma pinjaman, nggak ada yang benar-benar milik kita gitu. Kalau kita nggak merasa memiliki, ya nggak bakal merasa kehilangan. Nah, intinya itu, ini ikhlas. Dan satu lagi bersyukur, ya kan? Ikhlas dan syukur. Bersyukur itu maksudnya gimana? Di sini juga ditulis nih. Tidak ada ego bisa bertahan lama tanpa adanya kebutuhan untuk lebih. Ya kan? Intinya bersyukur kan? Kalau kita nggak ada rasa ingin untuk lebih, nggak ada rasa pengen ini lagi, pengen tetangga punya mobil, kita pengen mobil yang lebih bagus, tetangga punya perhiasan, kita pengen perhiasan yang lebih banyak gitu kan. Kalau kayak gitu terus kita nggak bakal damai hidupnya ya kan. Yang intinya bersyukur adalah tidak ada ego bisa bertahan lama tanpa ada kebutuhan untuk lebih. Artinya kita harus merasa cukup dengan apa yang kita punya gitu. Jangan sampai kayak yang ada di hadis itu kan. Kalau seseorang diberi lembah penuh dengan emas, maka ia menginginkan lembah kedua dengan jumlah emas yang sama gitu. Setelah diberikan lembah kedua dengan jumlah emas yang sama, dia akan meminta lagi lembah ketiga dengan emas yang sama. Itu kalau bakal dikejar terus seperti itu ya nggak bakalan nyampe lah, hidupnya nggak bakal damai. Soalnya di atas langit tuh pasti ada langit, nggak mungkin bisa selesai gitu. Masih ada yang lebih mewah lagi, masih ada yang lebih kaya lagi dari kita gitu. Jadi intinya selalu kembali ke dua kunci kehidupan, ikhlas dan syukur. Tuh. Dia sih menurutku segitu dulu. Nah, jadi kita ibaratnya hidup harus syukuri apa yang kita miliki gitu kan. Jadi kita nggak ngejar-ngejar yang hal-hal yang ibaratnya belum apa sih? Bukan milik kita. Iya. Karena emang hakikatnya nggak ada yang milik kita. Gitu. Iya. Semua itu cuma titipan. Jadi setiap
ibaratnya punya pasangan, punya barang, jadi jangan sampai kita terikat banget gitulah. Boleh lah ibaratnya cinta sama orang gitu kan, tapi ada batas-batasan. Juga boleh juga punya barang, tapi juga ada batasnya juga. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus tonton video-video selanjutnya. See you next time.